Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nur Ramadhani, NIM 212410102008 dari kelas basis data C. Di sini saya akan membahas tentang eh, modul tugas kali ini, yaitu membuat query di PostgreSQL. Jadi eh, untuk soal yang pertama yaitu mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Kemudian yang nomor 2, untuk setiap tabel mengisikan minimal 3 baris data. Dan kemudian nomor 3 yaitu pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key menggunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Dan untuk nomor 4 yaitu mengimplementasikan dari ERD rental mobil yang ada di materi PPT materi kelima dan mengerjakan soal yang ada di slide. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Jadi kita ketahui bahwa di sini sudah ada relationship apa namanya ERD-nya. Nah, sudah kita ketahui bahwa kita akan meng-create database di PostgreSQL data admin, PG admin. Nah, yang pertama yaitu membuat tabel, yang dimana tabel jenis barang. Nah, atribut-atribut yang ada di jenis barang ini yaitu ada nama jenis, keterangan, jenis barang ID. Nah, kemudian di sini untuk baris yang pertama yaitu membuat tabel jenis barang. Kemudian yang atributnya berisi jenis barang ID dengan tipe data semal serial. Nah, di mana di sini adalah mengisikan data auto increment. Jadi kita tidak perlu lagi menginputkan data. Jadi di sini sudah otomatis dan jenis barang ini adalah memiliki primary key. Kemudian yang selanjutnya itu nama jenis. Nah, ini nama jenis mandatory. Jadi kita menulisnya adalah not null dan tipe datanya adalah varchar. Oh ya, ini juga unik. Nah, jadi ini ada tanda U yang dimana menyimbolkan unik. Kemudian untuk keterangan di sini tipe datanya adalah teks, di mana di sini ini kita bebas bisa menginputkan apa saja. Mari kita run untuk create table. Baik. Nah, sukses. Mari kita lihat isi dari tabelnya, yaitu select from jenis barang. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada muncul bahwa ada jenis barang ID sebagai primary key, nama jenis, dan atribut keterangan. Yang selanjutnya yaitu kita membuat tabel barang. Nah, di sini untuk pembuatan tabel pertamanya tidak perlu menyantumkan foreign key dulu karena ini adalah yang utama terlebih dahulu. Jadi yang pertama yaitu membuat tabel barang. Kemudian atributnya yaitu barang ID dengan tipe data semal serial, primary key. Kemudian untuk nomor seri tipe datanya varchar. Ini merupakan unik. Nah, ini nomor seri unik dan mandatory. Dengan menulisnya dengan not null. Kemudian untuk deskripsi ini teks juga seperti yang di tabel jenis barang. Kemudian mari kita run
dari tabel barang. Sukses, kita lihat barang. Kita lihat. Nah, sini sudah muncul. Ada barang ID sebagai primary key, nomor seri, dan deskripsi. Kemudian kita membuat tabel lab, entity lab. Nah, di sini entity lab yang pertama membuat tabel lab. Kemudian ada lab ID sebagai primary key dengan tipe data small serial, yaitu auto increment. Kemudian ada nama lab. Nama labnya di sini dengan tipe data varchar dan mandatory. Kemudian untuk deskripsi juga teks sama seperti halnya di entity barang sama jenis barang. Mari kita run. Sukses. Kita lihat. Nah, di sini sudah jadi juga. Jadi ada lab ID, nama lab, dan deskripsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat tabel entity kepala lab, yaitu yang pertama kita meng-create tabel kepala lab. Kemudian di sini create tabel kepala lab. Kemudian di sini ini kan tabel persimpangan, jadi tidak ada primary key pada kepala lab. Untuk primary key-nya kita mengambil dari foreign key yang memiliki relationship dengan kepala lab, yaitu dari lab dan dosen. Untuk penjelasannya mungkin setelah create table akan dijelaskan secara detail untuk pembuatan primary foreign key ini. Jadi yang pada tabel lab ini kita membuat tanggal mulai dengan tipe data date dan mandatory. Kemudian di sini juga tanggal selesai dengan tipe data date. Kemudian juga ada status dengan tipe data char dan mandatory. Mari kita run. Oke, sukses kepala lab. Ini kepala lab. Nah, ini sudah ada. Jadi ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Kemudian yang selanjutnya itu membuat entity dosen, tabel dosen. Di sini ada nama, NIP, dosen ID. Dosen ID sebagai primary key dan bertipe data small serial. Kemudian ada NIP dengan tipe varchar. Ini adalah unique. Kemudian mandatory juga. Oh ya, pada primary key kita tidak perlu menuliskan not null karena kalau primary key ini otomatis mandatory atau wajib diisi. Jadi tidak perlu diberi not null. Kemudian untuk namanya yaitu nama dosen ini berdata varchar dan mandatory. Mari kita run. Oke. Dosen. Nah, ini sudah muncul, ada dosen ID, ini NIP, dan nama. Kemudian selanjutnya itu membuat item peminjaman. Di sini item peminjaman. Nah, ini untuk primary foreign dan foreign key-nya kita tidak perlu menuliskan dulu karena nanti kita akan mengalter tabel dengan memasukkan foreign key yang ada di tabel item peminjaman. Di sini nomor seri sebagai primary key dengan tipe varchar. Kemudian ada kondisi barang saat keluar dengan tipe data teks dan mandatory. Kemudian ada juga kondisi barang saat kembali. Ini mandatory.
mohon maaf, ini opsional. Tidak ada tanda bintang di sini. Kemudian kita run. Oke. Sukses. Kemudian kita coba lihat. Select from item peminjaman. Nah, di sini ada nomor seri, kondisi barang, dan kondisi barang saat kembali. Oke, kita lanjut, yaitu membuat tabel pengembalian. Di sini ada pengembalian ID dan tanggal pengembalian. Jadi kita memasukkan pengembalian ID sebagai primary key. Di sini ada tanda P dan mandatory juga dengan tipe data small serial, dan tanggal pengembalian bertipe data date dan juga mandatory. Oke, mari kita run. Oke, sudah berhasil, menandakan sudah terbuat ininya, tabelnya. Kemudian membuat tabel ASLAB. Di sini dengan primary key ASLAB ID, tipe data small serial, kemudian NIM dengan tipe varchar not null dan unique. Ini ada tanda U yang menandakan unique, kemudian nama varchar, tipe datanya, dan mandatory juga. Untuk nomor HP juga unique dengan tipe data varchar dan mandatory. Sini mari kita run. Nah, sudah berhasil create table dari ASLAB. Kemudian yang selanjutnya itu create table peminjaman. Sini ada peminjaman sebagai primary key dengan tipe data serial. Kemudian tanggal pengajuan tipe data date dan mandatory. Ini mandatory. Kemudian tanggal persetujuan yaitu dengan tipe data date. Kemudian untuk tanggal keluar barang dan dengan tipe data date. Dan ini optional ya. Karena tidak ada tanda bintang di relationship-nya, di IRD-nya. Jadi kita run saja. Oke, berhasil membuat tabel peminjaman yang selanjutnya yaitu membuat tabel kegiatan. Sini kegiatan pemeriksaannya sebagai kegiatan ID dengan tipe data small serial dan nama kegiatan varchar not null yaitu mandatory dan unik ini karena ada tanda U. Kemudian yaitu kegiatan dengan tipe data small serial primary key, kemudian nama kegiatan dengan tipe data varchar dan mandatory dan unique ini karena ada tanda U, dan kemudian tanggal mulai adalah tipe datanya date dan mandatory. Kemudian untuk tanggal selesai juga tipe datanya date dan mandatory, keterangan itu tipe datanya text dan mandatory juga. Ini ada tanda bintangnya semua. Mari kita run. Oke, nah sudah berhasil. Kemudian yaitu untuk creatable UKM. Nah, untuk UKM. Nah, untuk UKM di sini ada primary key yaitu UKM ID, dan untuk nama UKM yaitu unique, kemudian mandatory juga dengan tipe data varchar, kemudian untuk keterangan yaitu bertipe data text. Mari kita run. Sudah sukses. Kemudian yang kedua yaitu kita mengalter tabel, yaitu kita mengedit tabel yang ada. Kemudian yaitu mengalter tabel di sini di mana kita mengedit tabel barang, yaitu di mana kita menambahkan sebuah atribut baru yaitu ID jenis barang dengan tipe data integer dan mandatory. Kemudian kenapa kok ditambahkan? Karena di sini ini adalah foreign key, di mana kita harus menambahkan sebuah
uh, atribut baru atau kolom baru, sehingga kita dapat menambahkan sebuah relationship dengan tabel-tabel lain. Di sini kita membuat jenis barang, ID jenis barang, kemudian dengan constraint ini bebas namanya, kita bebas menamakan apa, tapi kita harus mencerminkan tentang ini foreign key dari jenis barang. Jadi kemudian untuk foreign key dan ini jenis barang yang telah kita buat di kolom baru yang tadi, kemudian yaitu add constraint FK. Terus kemudian mereferensikan dari jenis barang jadi kita mengambilnya dari tabel jenis barang ini. Nah, primary key dari jenis barang yaitu kan kita ketahui bahwa jenis barang ID ini sebagai primary key. Jadi memanggilnya dengan ini jadikan foreign key. Ini dijadikan foreign key jenis barang ID. Kemudian sama halnya dengan kita memanggil ID lab sebagai foreign key di barang, yaitu dengan membuat kolom baru mandatory dengan tipe data integer, kemudian add constraint, kemudian sebagai foreign key ID lab ini pembuatan kolom barunya, nama baru kolom, kemudian mereferensikan dari entity tabel atau tabel lab dan memanggilnya lab ID karena ini lab ID ini adalah primary key-nya ini. Bisa kita run. Nah, tabel. Mari kita buktikan dengan melihatnya, yaitu dengan select from tabel barang. Kita lihat. Nah, ini sudah tertambahkan ID jenis barang dan ID lab sebagai foreign key. Tuh, ini untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Kita refresh dulu. Kita lihat di tabel barang di constraint. Nah, ini jenis barang sebagai foreign key dan lab juga foreign key. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu alter table di pengembalian. Kita tahu kan bahwa di pengembalian ini ada foreign key. Ada foreign key, kita mengambilnya dari aslab. Ya. Sebelumnya mungkin bisa aslab dulu ya, karena ini urutannya akan mempengaruhi juga. Jadi ini alter tabel aslab, add ID lab, ini nama kolom yang baru dan integer tipe datanya dan mandatory. Kemudian add constraint FK lab foreign key ID lab ini sama dengan ini untuk memanggilnya sebagai foreign key dan mereferensikan dari tabel lab dan lab ID. Oke, kita run. Oke, sukses. Kemudian ini juga dengan pengembalian juga sama. Yang memanggilnya aslab. Kita run. Oke. Kemudian alter tabel di kegiatan. Ini kegiatan. Add ID UKM integer not null. Jadi tipe data integer dan mandatory ini kita sudah ketahui ya. Kemudian add constraint untuk foreign key-nya ID UKM, kemudian mereferensikan mengambil data dari tabel UKM dengan primary key-nya, diambil primary key-nya. Jadi kita run saja.
Nah, sudah sukses. Kemudian di peminjaman. Di peminjaman ini ada sebuah primary key, ada foreign key dari kegiatan ID dan ASLab ID. Jadi di sini ada, kita tambahkan dua langsung ya. Ada add ID ASLab di kolom baru dan add ID kegiatan dengan mandatory semua dan integer semua. Add constraint foreign key ini yang untuk ASLab. Jadi memanggil dari tabel ASLab kemudian memanggil primary key-nya. Ini begitu pula dengan yang kegiatan ini, memanggil dari tabel kegiatan dengan atributnya kegiatan ID, jadi kita dapat panggilnya, dan kemudian kita run dan berhasil. Nah, mungkin kita cek lagi ya. Kalau berhasil ini select from peminjam. Oke. Ini sudah ada ID ASLab dan ID kegiatan. Oke. Kita lanjut untuk alter tabel kepala lab. Nah, di sini kepala lab kita menambahkan. Nah, kalau ini akan ada relationship Barrett relationship. Karena ini primary key dan foreign key, jadi tidak ada primary key di situ, dan sebagai gantinya foreign key keduanya akan dijadikan primary key. Nih, kita membuat dulu ID lab dan ID dosen, kemudian constraint sama seperti halnya di atas. As constraint foreign key membuat ID lab, kemudian referensinya dari tabel lab dan mengambil primary key-nya, ini primary key-nya. Kemudian add constraint foreign key dari ID dosen, ini tabel dosen dan primary key dosen. Oke, kita jalankan ya guys. Nah, oke, done. Oh, kita mungkin kita lihat aja isinya ya. Select form kepala lab. Nah, ini sudah ada. Tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID lab, ID dosen. Kemudian kita akan membuat Barrett relationship-nya, yaitu mengalter tabel kepala lab ini, meng-add primary key, yaitu dari ID lab dan ID dosen. Nah, ini yang sudah kita buat tadi, ID lab dan ID dosen dijadikan primary key. Oke. Nah, sudah selesai. Mari kita lihat lagi. Select dari kepala lab. Kepala lab. Oke. Kita lihat. Nah, sudah ada primary key dan primary. Nah, jadi primary key. Jadi foreign key ini bisa jadi primary key. Jadi PF. Tuh. Oke, kita hapus saja. Kemudian yang kedua yaitu mengalter tabel di item peminjaman. Ini sama seperti halnya yang tadi. Di sini juga ada dua foreign key dan satu primary foreign key. Nih, kita add, kita tambahkan yaitu ID barang, ID pengembalian, ID peminjaman. Jadi kita menambahkan 3 data yang semuanya ini integer dan not null. Kemudian add constraint foreign key ID barang dan ambil dari tabel barang yaitu primary key-nya barang ID, dan ini add constraint dari foreign key pengembalian yaitu dijadikan foreign key, di mana di sini ID pengembalian ini atribut barunya yang mengambil data dari tabel pembelian, dan primary key-nya yaitu pengembalian ID.
Kemudian add constraint juga untuk meminjam foreign key peminjaman ini dijadikan foreign key ini. Nah, ID peminjamannya ini dijadikan foreign key, referensi dari peminjaman. Nah, ini kita run ya. Tem sukses dan membuat Barrett relationship-nya. Sama seperti yang tadi kita membuat ini add primary key di ID peminjaman. Oke, sudah selesai. Kemudian kita yang selanjutnya yaitu mengisi value yang ada. Nah, yang pertama kita mengisi jenis barang. Nah, kita insert into jenis barang tabelnya, kemudian menginsertkan pada atribut nama jenis, ini menginputkan nama jenis dan keterangan. Kemudian kita tulis value-nya, yaitu yang pertama elektronik, nama jenis, kemudian keterangan yaitu membutuhkan listrik. Nah, jadi kita dapat tuliskan beberapa value dengan cara seperti ini, yaitu dengan memberi tanda koma. Jadi kita dapat memberikan langsung dengan tanda koma ini dan langsung memberi value-value yang kita butuhkan. Ini alat tulis dan bagian nama jenis. Untuk perlengkapan ini keterangannya, kabel ini nama jenis, dan macam konverter ini keterangannya. Mari kita run. Oh, sudah kita run ya. Kita lihat isinya sekarang. Select from jenis barang. Nah, ini sudah ada value-value-nya. Jadi ini primary key ini ada auto increment. Jadi kita dapat langsung ini muncul 1, 2, 3 urut sesuai dengan nomor. Kemudian yang kedua kita mengisi value dari dosen dengan ini dosen, nama, NIP, dan dosen. Oke. Nah, di sini NIP kita insert kepada tabel dosen pada atribut NIP dan nama dengan value-nya sebagai berikut ini. Nah, ini value dari NIP dan ini value dari nama. Begitu juga di line ini dan ini. Kita run saja ya. Oke. Sukses. Mungkin kita bisa lihat ya. Select. Nah, kita bisa lihat. Nah, sudah ada datanya. Jadi pasti masuk ya. Kalau tidak ada error pasti masuk. Kemudian untuk insert ke UKM sekarang dengan menginsertkan atribut nama UKM dan keterangannya dengan value sebagai berikut ini. Nah, ini Laos sebagai nama UKM, belajar pemrograman sebagai keterangan. Kita run saja. Selesai, sukses. Kemudian untuk ke lab sekarang mengisi value-value dari atribut lab yang dimana kita mengisikan nama lab dan deskripsi. Nama lab ini basis data, deskripsi value-nya basis data. Nama lab ini basis data ini. Kita run saja ya. Oke. Oke, sudah selesai. Nah, ini yang berbeda dari yang lainnya. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ini, kita pada tabel kepala lab. Kita ini kan ada relationship. Nah, di mana kepala lab ini berrelationship dengan tabel dosen dan tabel lab.
Sehingga kita memanggilnya yang tadi itu, nah kita kan tahu bahwa ada kepala lab ini ada tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID lab, dan ID dosen. Kita isi semuanya itu, kemudian ini kita isi tanggal mulainya, tanggal selesai, status, dan kemudian ini ID lab. Nah, ID lab ini akan merujuk pada ID lab yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi merujuknya ini satu. Semisal ini satu, berarti kita cari ID lab. ID lab, ID lab. Nah, lab ID. Kan kita sudah ini kan ya, sudah relationship kan ID lab, bahwa ID lab ini menjadi foreign key. Nah, ini jadi foreign key. Jadi kita mengambil datanya dari lab. Nah, jadi labnya ini misal ini kan satu, berarti ini kita tahu bahwa satu ini lab Basda. Jadi ini merujuk pada ini, pada lab. Kemudian ini ID dosen 1, jadi ID dosen 1 berarti Andi Bahar ini. Begitu. Begitu juga selanjutnya ini 1, 2 mengambil data dari tabel lab dan tabel dosen. Kemudian selanjutnya yaitu ini insert pada tabel barang dengan menginputkan nomor seri, deskripsi, ID jenis, dan ID lab. Nah, ini juga akan mengalami foreign key di barang ya. Ini foreign key dan foreign key. Jadi kita mengintegrasikan, jadi merelationshipkan. Nah, ini kita mengambil datanya dari tabel lain, yaitu ini mengambil dari tabel jenis barang dan tabel lab. Ini merujuk jenis barang. Jadi satu jenis barangnya apa? Jadi jenis barang satu ini elektronik. Nah, berarti ini elektronik dan meminjam kepada lab 3. 3 ini lab Pemru. Nah, jadi seperti itu. Kemudian begitu juga dengan insert kegiatan ini. Oh iya, belum di run ya. Ini sudah selesai. Apa sudah di run tadi? Oh iya, sudah selesai. Untuk kegiatan ini sama. Kita memanggil ID UKM. Sekarang. Oke, untuk aslab juga begitu. Kita memanggil merelasikan dengan lab. Jadi yang dipanggil adalah primary key-nya, yaitu nomor 3. Ini mengisi value-nya. Name, nama, nomor HP, ID lab 3. Yang datanya dari atas tadi. Oke, kita run. Ya. Dan juga insert into peminjaman. Ini kurang. Nah, ini jadi di sini ada 2 yang berrelationship, yaitu memanggil data tabel ID aslab dan ID kegiatan. Ini sudah mengisikan value-nya. Kemudian di pengembalian juga kita memanggil tabel aslab, ID aslab. Kemudian di item peminjaman juga begitu. Oh iya, ini belum di-run. Ini juga. Kemudian ini item peminjaman, yaitu ada 3 yang berrelationship, yaitu mengambil data ID barang di tabel barang, mengambil data ID pengembalian di tabel pengembalian, dan ID peminjaman di tabel peminjaman. Oke, kira. Oke, mari kita lihat semuanya. Kita cek semuanya apakah sudah sama dengan RD yang ada. Nah, dari sini kita sudah menjawab yang tadi ya. Mengisikan tabel dengan minimal 3 baris data sudah terjawab.
Dan untuk nomor 3 juga untuk birth relationship tadi juga sudah terjawab. Kita akan mengecek kembali. Ini mengecek. Nah, sudah ada datanya sama ada nama jenis, keterangan jenis barang ID. Tuh, tabel barang. Nih, sudah ada. Sama ya, guys. Nomor seri, barang ID, deskripsi, ID jenis barang, ID lab. Kemudian ini ID dari item peminjaman. Nah, ini sudah ada juga. Ada kondisi barang, kondisi ini ID barang, ID pengguna, ID peminjaman ini. Nah, kemudian untuk pengembalian juga kita cek juga ya. Ini sudah ada tanggal pengembalian ID lab, ID aslab, dan pengembalian ID. Kemudian untuk lab juga kita cek ya. Kita cek satu persatu. Ini ada nama lab, dan lab ID, dan deskripsi. Sini aslab. Nah, di sini juga ada name, nama, nomor HP, dan ID lab ini. Nah, ini yang penting ini, foreign key. Kemudian di peminjaman, syntax select. Oh, ini belum di select. Nah, ini juga ada tanggal keluar, ID aslab, ID kegiatan. Ini 2. Jadi 2 ini menunjukkan tabel nomor 2 pada ID aslab. Gitu. Kemudian untuk kegiatan kita lihat juga ya. Sudah ada ID UKM, foreign key. Kemudian ini UKM juga. Untuk UKM sudah lengkap ya, karena tidak ada foreign key. Untuk kepala lab, kita lihat. Nah, ini ID lab dan ID dosen yang mengalami foreign key. Ini di sini. Yang dosen dan terakhir ini dosen. Nah, ini sudah betul ya, karena tidak ada foreign key dari dosen. Mungkin sekian dari penjelasan ERD laboratorium. Untuk selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4. Itu mengimplementasikan ERD rental mobil. Oke. Kita kerjakan satu persatu seperti ini ya. Soalnya ada di PPT. Nah, ini jadi kita yang pertama yaitu buat DDL untuk membuat ERD database sewa mobil dengan spesifikasi berikut. Semua tabel memiliki primary key auto increment. Nah, jadi auto increment berarti kita memakai seperti yang tadi ini yaitu small serial atau serial. Perbedaan dari small serial dan serial sendiri yaitu untuk serial ini data yang akan dimasukkan ini lebih banyak. Jika small serial ini lebih sedikit. Tapi untuk small serial ini kita gunakan sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah, yaitu kemudian yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika baris data. Nah, ini auto increment. Kemudian kolom yang nul berarti nilainya boleh kosong. Sedangkan kolom yang not null berarti nilainya tidak boleh kosong. Mungkin sudah dijelaskan tadi di lab, di ERD lab. Yang kedua yaitu ini pada tabel tipe. Keterangan tidak diisi maka default nilainya ada string tanpa keterangan. Oke, mari kita langsung praktekkan aja ya. Ini kita nanti jelaskan di dalam DDL-nya langsung. Kita buka dulu filenya di mana ya? Di rental. Oh, kita buat baru aja. Buat baru. Rental mobil. Oke. Rental mobil kita integrasikan dulu.
kita query dulu. Oke, sudah ada. Sebelumnya saya sudah membuat filenya ya. Ini rental mobil. Sewa mobil. Ini ke rental mobil. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi yang pertama kita membuat entity pabrikan. Nah, di mana? Di sini. Kita dapat lihat ID pabrikan dengan small serial yang menandakan auto increment, dan ini ada primary key. Kemudian selanjutnya ada nama pabrikan. Di sini ada nama pabrikan dengan tipe data varchar. Kemudian di sini ada mandatory. Ini not mandatory. Kita run aja ya. Sell. Oke, kita lihat. Langsung kita lihat aja ya. Select. Pabrikan. Oke, kita lihat. Ini sudah ada ID pabrikan dan nama pabrikan. Oke. Kita lanjut ke membuat tabel tipe. Nah, di sini seperti berbeda halnya dengan yang tadi kita menggunakan alter table. Di sini tidak menggunakan alter table karena di sini mungkin bisa berkembang yaitu dengan langsung menambahkan. Jadi tidak usah 2 kali kerja gitu. Jadi di sini sekaligus yaitu dalam membuat tabel tipe. Di sini kan ada tipe ini. Nah, tipe datanya small serial dengan primary key, ID tipe sebagai primary key. Kemudian nama tipe ini sebagai varchar, terus kemudian mandatory. Keterangan juga varchar dengan default. Nah, ini pada soalnya kan disebutkan bahwa ini mana ya? Jadi ini pada tipe tabel tipe. Nih, tabel tipe jika keterangan tidak diisi. Ini keterangan tidak diisi. Kita jangan jadikan mandatory. Jadi tidak usah diberi not null dan dijadikan default. Nah, di mana default ini jika tidak diisi akan memunculkan sebuah tulisan keterangan tanpa keterangan ini. Oke. Nah, ini kemudian untuk ini membuat kolom dari foreign key langsung. Jadi tidak perlu membuat alter tabel. Jadi langsung membuat membuat kolom foreign key-nya. Ini sebagai foreign key nantinya pabrikan ini sebagai foreign key yang constraint dari ini jadi apa namanya kemudian foreign key dari pabrikan ini jadi foreign key yang mengambil data dari pabrikan ini. Dari pabrikan, ID pabrikannya ini kita ambil ke tabel tipe. Kita run aja ya. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk tabel mobil. Untuk tabel mobil sebentar ini kita pindah slide dulu. Nah, ini ID mobil primary key warna varchar mandatory, tahun integer mandatory, harga sewa big integer. Nah, ini big integer. Kemudian mandatory. Kemudian kita dapat cek. Nah, ini kan baru ya. Jadi di sini ada perintah juga bahwa pada tabel mobil
harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari. Kita membuat batasan pada harga sewa ini. Ini 200.000, paling mahal 600.000. Jadi jika kita menginputkan suatu data kurang dari atau melebihi ini, maka yang terjadi adalah error. Kemudian yang selanjutnya itu harga beli. Ini kita big integer. Ini ya. Big integer. Harga beli. Mandatory. Dan kita langsung juga menambahkan ini. Foreign key. Tipe ID. Sama aja ya. Mungkin di sini saya menyebutkan lain. Tipe ID akan berbeda dari yang tadi. Dari ID, dari tabel tipe. Constraint foreign key, tipe foreign key, yaitu tipe ID, tipe ID yang menjadi foreign key, yang mengambil data dari tabel tipe primary key-nya, yaitu ID tipe. Nah ini, termasuk ke tabel mobil. Oke. Kita langsung di HTC. Select from mobil. Oke, kita jalankan. Ini sudah ada ya. ID mobil, warna, tahun, harga sewa, harga beli, tipe ID. Oke. Kemudian yaitu create tabel sopir. Nah, di sini tabel sopir. Tabel sopir. Nah, ini. Ada ID sopir, auto increment primary key, nama sopir, varchar mandatory, alamat varchar mandatory juga, tarif harian mandatory, nomor telepon mandatory, dan varchar. Oke, kita langsung run aja ya, karena tidak ada sebuah foreign key. Kemudian begitu pula dengan tabel peminjaman. Nah ini. ID peminjaman, small serial, primary key, nama peminjam varchar mandatory, alamat varchar mandatory, nomor telepon varchar. Oh ini mandatory juga ya. Not null. Oke, kita jalankan aja. Sudah tercreate. Nah, yang terakhir dalam pembuatan tabel ini itu penyewaan. Ini adalah sistem utamanya dari rental mobil ini. Kita dapat lihat bahwa ini ada atribut ID penyewaan dengan auto increment dan primary key. Kemudian tanggal dengan tipe date. Nah, tipe date. Nah, ini dalam tipe date ini kita kan di dalam perintah juga diperintahkan untuk ini tanggal sewa menggunakan nilai default. Jadi saat menambahkan data, jadi data yang dimasukkan yaitu tanggal sekarang, tanggal memasukkan datanya dengan pembuatan ini perintah default current date. Nah, kemudian yaitu hari sewa ini mana tadi? Hari sewa dengan tipe data teacher mandatory. Nah, ini juga sama seperti halnya di tadi ini harga sewa, kita membuat batasan. Jadi soalnya ada ini lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari ini. Jadi jika menginputkan lebih dari ini, misal 7 hari akan error. Oh, ini tadi sudah tabel peminjam. Sudah. Berarti kita langsung saja ke ini. Kemudian ada mobil ID. Nah, ini sebagai foreign key-nya. Foreign key-nya ini ya.
Nih, mobil ID, foreign key, memiliki integer, mandatory, kemudian constraint, foreign key, ini jadi foreign key, mengambil data dari tabel mobil dan primary key-nya ID mobil, kemudian sopir, integer, mandatory, dijadikan foreign key, kemudian mengambil data dari tabel sopir dan ID sopir sebagai primary key dan sehingga jadi foreign key-nya. Kemudian begitu juga dengan peminjam, ID peminjam ini kita panggil nantinya. Tipe data integer mandatory dijadikan foreign key, mengambil data dari tabel peminjaman dan ID peminjam. Jadi foreign key. Untuk selanjutnya itu pengisikan value-value yang ada. Di sini kan dalam perintah sudah ada bahwa mengisikan data minimal 3 data. Value dari pabrikan ada, ini nama pabrikan dengan diisi value-nya Honda, Mitsubishi, dan Isuzu. Untuk tipe insert into tipe, ada nama tipe, keterangan pabrikan ID. Nah, ini kan sudah foreign key. Jadi kita hanya mengambil data ini, jadi satu adalah Honda. Itu merujuk ya. Kita run aja ya. Ini kita run. Ini kemudian selanjutnya ini sama juga. Jadi tipe ID-nya mengambil dari primary key dari tabel tipe. Mungkin kita bisa tuliskan juga dengan nggak bisa ya, karena ini kita tipe ID. Jika kita mengetikkan di sini nama tipe semisal, di sini juga akan dimasukkan nama tipe. Oke. Kemudian ini ya yang kedua, yang selanjutnya sopir. Ini kita hanya mengisikan value-value-nya. Untuk peminjaman, di peminjam juga mengisikan value-value. Di sini yang paling banyak foreign key-nya ada 3. Wah, kok ini error? Penyewaan. Insert hari sewa. Oke, untuk penyewaan. Mungkin penyewaan belum di run tadi ya. Insert into penyewaan. Oke. Hari sewa 5, tujuan mobil Jakarta, sopir. Ini. Sebentar ini kok. Relation penyewaan does not exist. Oke, coba lagi ya. Insert into penyewaan di line 1. Oke. Oh, ini mungkin tadi belum di ini ya. Nah, ini kan tidak ada. Coba refresh. Penyewaan belum kita run tadi ya, guys. Nah, ini belum di run. Ternyata belum di run. Oh, ini nih. Oh. Ini kita run dulu ya, guys. Oke, sudah selesai kita run. Kemudian kita jalankan yang ini. Nah, sudah ada. Kita langsung lihat tabelnya aja ya. Untuk select penyewaan. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini kan tanggalnya yang tadi ini membuat otomatis. Ini hari sewa Jakarta, ini tujuan mobil ID, sopir ID, peminjam ID. Oke, mungkin itu saja. Oh, kita lihat satu-satu ya mobilnya. Nih sudah ada pabrikan, nih sudah sama ya.
Kemudian ini juga sudah sama tipe untuk tipe. Kemudian mobil, kemudian juga sopir, ini peminjam, dan yang terakhir penyewaan. Ini sudah sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.